ila qawlihi syurutul mu'ar. Syurutul mu'ar arba'atun ayastafidal musta'iru manfa'atah wa an takuna mubahatan wa an takuna maqsudah wa an yakuna al-intifa'u bihi ma'a baga'ih. Syartu sighatil 'ariyah. Syartu sighatil 'ariyah lafdhun yush'iru bil idni fil intifa' أو بطلبه مع اللفظ الآخر أو فعله. سورة العارية أن يقول زيد لعمر أعرتك هذا الثوب لتلبسه فيقول عمرو قبلت أو يقبض. Syurutul mu'ar. Kemarin sudah kita bahas ya tentang pinjaman. Di sini pinjaman bukan berarti minjam duit, enggak, beda. Kalau minjam duit namanya utang. Nah, itu bahasanya den. Kalau bahasa Arabnya den atau bahasa syariatnya fiqihnya den. Sedangkan yang namanya i'arah atau 'ariyah itu adalah pinjam barang yang biasanya memiliki manfaat. Bukan biasanya, tapi memang rukunnya itu dalam barang tersebut harus bermanfaat. Kalau barang tersebut tidak bermanfaat, maka bukan namanya pinjam. Karena yang dinamakan pinjaman itu atau meminjam itu kalau barangnya ada manfaatnya. Kemarin kita juga bahas ya, dalam ma'ariyah itu adalah akadnya adalah ibahah. Artinya diperbolehkan. Kita diperbolehkan memakai haknya orang atau barangnya orang yang barang tersebut memiliki manfaat untuk dipakai manfaatnya dengan persyaratan ma'a baqa'i ainihi. Bahwasanya barang tersebut ainnya atau barang tersebut, barangnya itu ainnya atau wujudnya enggak berkurang. Orang minjem sabun berkurang enggak? Enggak sah pinjemnya. Orang pinjem bolpen, bolpennya berkurang enggak? Tintanya bolpen berkurang. Maka enggak sah itu pinjemnya. Lafadznya terus bagaimana? Minta, karena apa? Ente mengambil daripada wujud barang tersebut. Ya. Kalau misalnya barangnya tidak berkurang sama sekali, tapi manfaatnya pun bukan berkurang. Kalau antum ngambil manfaatnya berkurang, ya beda lagi itu namanya. Itu bukan minjem. Bahkan bisa-bisa ente dhamin. Apa dhamin? Ente menjamin manfaat yang berkurang. Ya. Contoh halnya seperti satu orang dia meminjam kitab untuk diambil manfaatnya apa isinya kitab tersebut. Ini antum sekarang ini yang tidak bawa kitab datang ke sini ngambil kitab ini namanya pinjam kitab. Ya. Kitabnya berkurang nggak? Nggak berkurang. Nah, begitu juga segala manfaat. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, pinjam sepeda motor berkurang nggak? Kurang bensinnya, kecuali antum nyorong. Nah nyorong ya tidak berkurang. Tidak tahu berkurang apa tidak nyorong itu? Hah? Enggak, bannya tetap.
tambah tipis, kemeditan nih berarti. Ya seperti itu. Makanya kalau misalnya sepeda motor ya tidak minjem. Cuman bahasa kita karena keterbatasan bahasa, cuman kita makainya minjam. Banyak kadang-kadang karena keterbatasan bahasa, maka maknanya bisa beda. Bahasa Indonesia sama bahasa Jawa luas mana? Jawa. Bahasa Jawa itu tiba itu 10, besulas, borolas. Tiba ngarep, jerungup, tiba lunggu, tiba apa, sak paham saya. Kadang-kadang kita memiliki keterbatasan bahasa. Nyelang duit bukan nyelang, jaluk utang. Utang. Karena uang tersebut nggak mungkin kita laminating, kita simpen, ya. Nggak ada manfaatnya itu namanya. Wah, kata. Jadi persyaratan utama dalam ariyah itu ma'abqa'i ainih, wujudnya tidak berkurang. Begitu juga manfaatnya tidak berkurang. Kalau manfaatnya berkurang ya sama aja. Nah, kita pinjam HP pulsanya entek. Berarti bukan pinjam HP-nya itu. Minta pulsa atau minta kuota. Arkanul ariyah. Sudah kita bahas juga. Arkanul ariyah, rukun ariyah itu berapa? Ada 4. Yang pertama mu'ir. Orang yang minjami. Musta'ir. Orang yang minta pinjam. Sekarang yang kita bahas mu'ar. Kemarin juga kita bahas mu'ir itu ada persyaratannya. Juga anak-anak yang kemarin kita kasih contoh. Anak balita. Kita punya anak-anak. Anak-anak tersebut baik dewasa ataupun belum balik. Enggak bisa seorang ayah untuk maksa. Saya punya anak misalnya, anak saya sudah dewasa, SMP atau SMA. Dia punya barang. Saya nggak bisa memaksa anak tersebut, selangno adikmu. Pinjamkan itu kepada adikmu. Tak bisa. Karena syaratnya mu'ir kemarin, salah satunya adalah al-ikhtiar, tanpa ada paksaan. Nggak boleh memaksa untuk meminjam. Begitu juga anak kita yang sobi. Karena anak bayi, anak kecil tidak boleh melakukan akad pinjaman ini. Selangno, pinjamkan adiknya, tidak bisa. Ya. Makanya seorang bapak harus menjadi seorang yang bertanggung jawab. Kalau kepingin adik sama kakak ini minjeman boleh, maka belikan dari uangnya bapak, bukan dari uang si adik atau si anak. Oh, hasil dapat duit angpau riayaan lebaran. Nah, dapat duit apa namanya itu? Unjung-unjung ya? Uang unjung-unjung. Ya uang unjung-unjung tersebut jangan anak disuruh beli barangnya, mainan. Kalau sudah pakai uangnya anak tersebut, pilih anak tadi. Kita nggak boleh memerintahkan untuk pinjam ataupun memaksa, nggak bisa. Paham ya? Nggak bisa memaksa. Karena itu punyanya barang anak sobi tersebut. Dan selain itu, meminjamnya anak kecil, bayi atau sobi, balita itu tidak sah. Tidak sah. Begitu juga kemarin kita bahas mobil dinas. Ya. Mobil dinas itu dari siapa? Pemerintah. Pinjamkannya ke siapa? Ke dinas. Ya. Bahkan dinas ini dengan dinas itu nggak boleh meminjam. Ya. Satu orang mau pinjam mobil dinas, nggak boleh. Ya. Karena itu ada batasannya di situ. Ya. Masjid juga kemarin kita bahas. Mau pinjam ondo, nyelang ondonya masjid, nggak bisa. Masjid nggak berhak. Masjidnya nggak berhak meminjamkan, kecuali dengan maslahat. Apa maslahatnya? Ya nggak apa-apa pinjam ondo, tapi nyewo. Bukan pinjam lagi, tapi saya sewa. Atau pinjam dengan bayaran. Ya. Nyelang, iya nggak apa-apa, tapi ya ada sumbangannya, inventaris ya. Inventarisnya masjid berapa sekian.
Itu masalahnya. Itu. Atau pesantren, begitu juga. Ya. Itu namanya jihad ammah. Ya. Dari jihad ammah artinya segi pada umumnya, kemaslahatan, kepentingan umum. Dari kepentingan umum, pemerintah itu tidak boleh meminjamkan kecuali ada ganti ruginya. Kemudian sekarang syurutul mu'ar, barangnya sekarang. Gak asal-asalan pinjam barangnya harus ada ketentuan juga, ada syarat-syaratnya. Tidak semua barang bisa dipinjam. Ya. Termasuk salah satunya, ya ini fikih ya. Salah satunya kadang-kadang fikih ini kalah ambil adat. Biasanya nggak apa-apa, lu nggak bisa. Kalau biasaan, wah repot. Ya. Seperti satu orang pinjam gitar, boleh nggak? Nanti kita bahas. Nah, terus dibahas kok aku ngomong oleh, kalau saya ngomong nggak oleh ya. Perbedaan ulama kok. Syurutul mu'ar, persyaratan daripada barang yang dipinjam. Ini sesuai dengan syariat. Kadang-kadang umum ini lepas dari syariat. Ada kadang-kadang kebiasaan itu ternyata mukhalif atau bertentangan dengan syariat, itu banyak. Jadi kalau antum mau menghubungi boleh apa tidaknya, hukumnya dengan syariat, bukan dengan adat kebiasaan. Ya. Selama kebiasaan atau adat, ya, adat atau kebiasaan, adat itu bahasa Arab artinya kebiasaan. Kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka kebiasaan tersebut diperbolehkan. Artinya masih bisa dipakai. Tapi kalau adat tersebut, kebiasaan tersebut yukhalif atau tukhalif syariah, bertentangan dengan syariat, maka syariat lebih diutamakan. Syurutul mu'ar arba'atun. Syarat daripada barang yang dipinjam ada 4. Yang pertama, ayyastafida al-musta'iru manfa'atah. Hendaknya orang yang meminjam itu bisa mengambil manfaat dari barang tersebut. Sehingga kalau barang tersebut bisa diambil manfaatnya, maka boleh dipinjamkan. Di sini kasih catatan kaki nomor 7. Enggak tahu nomor berapa yang kita putih itu. Fala tasih i'aratul himarul zaman. Maka tidak sah minjam keledai yang sepuh, yang tua. Keledai tua mau dipakai apa? Dipakai untuk perjalanan nggak bisa. Ngangkat barang nggak bisa, narik gerobak nggak bisa. Terus pinjemnya buat apa? Ya dah ono kayak delok-delokan, nggak sah. Pinjemnya tidak sah. Kenapa? Karena nggak ada manfaatnya. Lah apa delok keledai itu? Ya mungkin di sini kan jarang keledai ya mungkin ya. Kalau di Arab sana di Hadramut, Yaman itu wes keledai itu lewat-lewatnya ini terus. Jadi bagaimana hukumnya? Nggak sah karena nggak bisa diambil manfaatnya. Kemudian idla nafa' fih, karena himar yang atau keledai yang tua itu tidak ada manfaatnya. Wa amma ma yatawaqqa'u naf'uhu fil mustaqbal. Adapun kalau dia memiliki manfaat tapi manfaatnya ma'alan atau mustaqbal, ke depannya ada manfaatnya ini. Dipinjam. Ya. Maka hukumnya bagaimana? Kal kajahsh al-saghir. Seperti himar, seperti keledai, tapi keledai kecil. Keledai yang masih kecil. Maka itu boleh ya. Fa in kanatil 'ariyah mutlaqah. Kalau ariyahnya mutlak tidak terikat waktu. Tidak pakai batasan waktu. Kita pinjam itu kadang-kadang ada waktunya. Ya, saya pinjam kitab. Ya sudah, balik. Baliknya kapan? Nggak ada kita pembahasan masalah waktu. Maka boleh diambil kapanpun dengan cara
Entah saya yang meminta ataupun orang yang meminjam yang memberikan. Ya. Itu namanya mutlak. Au muaqqatah, ataupun terikat dengan waktu. Ya gak apa-apa pinjam, balik nomor nih. Kembalikan besok. Muaqqatah biz zaman, dengan suatu tempo atau zaman yumkin al-intifa' bihi, yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dari himar atau keledai yang masih kecil tadi, sahhat, maka sah. Wa illa, kalau enggak, fala. Saya mau pinjem. Pinjemnya apa? Misalnya saya mau pinjem mungkin salah satu barang yang barang tersebut bisa dipakainya seminggu yang akan datang. Misalnya ya, entah apa itu barangnya. Ya, antum pikir dewe ya. Siapa mana? Sudah dikasih contoh di sini. Saya mau pinjem. Pinjem apa? Pinjem barang ini. Loh, barang ini tidak bisa dipakai kecuali nanti minggu depan baru bisa dipakai ini. Ada waktu-waktu tertentu atau gimana? Terus saya pinjem. Pinjemnya bagaimana? Ini boleh dipinjamkan dengan syarat ya, perpinjamannya itu mutlak, nggak terikat waktu, atau dengan waktu yang memungkinkan saya pakai barang tersebut. Kapan? Ya minggu depan. Ternyata enggak. Cocok minggu ngarep. Saya pinjami 3 hari balikkan. Enggak ada manfaatnya berarti kan? Karena waktu manfaatnya barang tersebut adalah setelah seminggu. Nah kalau dipinjamkannya 10 hari boleh. Dipinjamkan 8 hari boleh, karena seminggu 7 hari. Dipinjami 6 hari nggak boleh. Kenapa? Karena masih belum bisa dimanfaatkan. Maka peminjamannya tidak sah. Paham ya? Itu manfaat mustakbal. Manfaatnya ada di kemudian hari. Tapi kalau nggak ada, nggak boleh. Kemudian wa antakuna mubahah. Manfaatnya itu manfaat yang mubah. Manfaat mubah itu manfaat yang boleh dipakai. Bukan manfaat yang haram. Ada nggak manfaat yang haram? Ada. Kalau manfaat yang haram ya jelas nggak boleh dipakai. Catatan kaki nomor 8 dikatakan fala tasih i'arah, maka tidak sah meminjamkan ma yantafi', apa-apa yang memberi manfaat bihi, dengan barang tersebut, intifaan, manfaat yang muharraman, yang haram. Seperti apa? Ka'alatul malahi, alat-alat yang melalaikan. Dalam hukum syariat, gitar itu tadi termasuk alat-alat malahi. Ya. Ada orang yang memperinci tentang alat musik yang haram, dan ada yang mengatakan alat musik yang boleh. Alat musik yang haram biasanya kebanyakan ya itu berdawai. Apa berdawai? Senar. Berdawai itu bersenar. Contohnya gitar, biola, gambus. Gambus itu ulama ya, pokoknya gambus. Kayak kata gitar apa kata senar apa enggak? Terus kalau gitarnya pakai senar itu ke besi bagaimana? Podo wae. Nah, kemudian apa lagi? Piano. Kalau yang sudah pakai listrik namanya keyboard. Paham ya? Tapi kalau bukan yang pakai listrik itu namanya piano yang depannya ada anunya. Pakai piano orkes. Hah? Bukan, organ pakai tiup ya. Piano gereja. Itu kan besar. Itu kalau dibuka ininya, itu senar kabeh sini, centeng, rang. Tapi kalau keyboard enggak masalah. Kenapa? Karena tidak berdawai. Dan andaikan itu tidak ada listriknya, mbok petek-petek sampai bongkok enggak muni-muni. Ya. Ya ngerti lah. Anak gaul, Beb. Iya. Paham ya? Ka'alatul malahi. Saya mau pinjam apa? Pinjam gitar. Udah bisa. Karena itu alat malahi. Ya. Biasa aku nyelam gitar enggak apa-apa. Ini syariat. Nah, itu biasa ya, siapa terserah biasa itu. Ya, tapi kalau di sini ini hukum muamalah peminjam.
Kemudian wa antakuna maksudah. Pinjam itu dari alat itu punya tujuan. Ya. Maka di sini fala tasi i'aratun nagdain litazayyun. Harus alat itu yang kita pinjam punya tujuh. Pertama punya manfaat. Kedua manfaatnya bukan manfaat yang haram, tapi manfaat yang mubah. Ada nggak manfaat yang makruh? Ada. Ya. Kalau dipakai untuk hal yang membuat makruh, kemakruhan. Saya kasih contoh, misalnya kita sepakat hukum rokok makruh. Nah, aku JP Qoli Imam Al-Haddad dan lain sebagainya, repot. Nah, makruh. Apapun yang kita pinjam untuk menyalakan rokok itu juga hukumnya makruh. Sama kalau misalnya tujuannya untuk haram, maka apapun yang kita pinjam untuk yu'addi ilal haram, menuju kepada suatu keharaman, hukumnya haram. Nah, ini repotnya di sini. Apa itu? Ada suatu kaidah yang mengatakan segala sesuatu yang mengantarkan kepada keharaman, walaupun sesuatu itu mubah, maka yang mubah tersebut jadi haram. Contohnya, HP ini hukumnya apa? Mubah. Mubah ya. Nah, HP ini kayak pacaran. Haram. Sampai ngisi kuota haram. Paham ya? Repot enggak? Repot. Saya pacaran tidak repot. Kalau ada manfaatnya ngaji. Ya itu beda lagi. Tapi ngaji separuh ya kayak pacaran ya podo wae. Paham ya? Itu. Ya, kemudian maksudah. Catatan kaki nomor 9, fala tasi i'aratun naqdan litazayyun. Maka tidak sah meminjamkan uang logam dari emas, dari perak misalnya ya. Tujuannya apa? Litazayyun, untuk api-apian, untuk hiasan. Awid darb ala tab'ihima. Ataupun untuk di apa namanya? Jadi uang pinjam plat besi untuk ditodok-todok, kemudian dibuat hiasan dan lain sebagainya. Ini nyelang loh ya. Maka hukumnya bagaimana? Tidak sah. Karena tidak ada maksud. Kita ini kalau pinjam duit ya untuk belanja. Untuk dijual, untuk dibelanjakan, untuk dibuat beli ini atau beli itu. Lah nek nyelang duit cuman gaya hiasan, gaya apa? Berarti dia peminjamnya tidak ada tujuan. Nah, kalau sudah tidak ada tujuan, buat apa pinjaman? Dia nggak usah pinjam. Nggak usah pinjam. Nanti tujuannya apa-apa, ya itu tujuan karang-karangan biasa kayak gitu. Saya pinjam. Pinjamnya apa? Medali emas misalnya. Tujuannya apa? Tapi tak pajang nang omah. Kayak apa? Cek didelok ngene ngono ya percuma. Itu bukan manfaat yang maksudah, manfaatnya yang punya tujuan. Nah, kalau mempunyai tujuan seperti apa? Misalnya kalau saya pinjam medali emas, tujuannya itu apa? Tak gadekno. Dengan kepastian besok saya saya bayar, saya tebus. Boleh enggak? Boleh. Karena ada manfaatnya. Tujuannya apa? Supaya dapat duit. Itu manfaat dari medali tersebut. Ya. Tapi ojo nyelang sepeda moncoe terus digadekno ae pokoke. Ayo itu. Kemudian di sini katakan li'annaha manfaat dhaifah. Karena memakai untuk hiasan dan lain sebagainya tersebut manfaatnya manfaat dhaifah, lemah. Gallama tuqsad, dan tidak ada yang sedikit yang bisa dimanfaatkan daripada itu. Wa mu'dhamul manfa'a fil infaq. Ya. Dan kebanyakan manfaat fil infaq. Kebanyakan manfaatnya duit ini gitu ya untuk dinafkahkan. Ya, untuk dibelanjakan, untuk dinafkahkan, itu baru yang namanya ada manfaat yang jelas. Duit ditelok itu, ini tidak ada manfaat. Ya. Qala al-Bajuri,
Al-Imam Al-Bajuri beliau mengatakan, "Na'am, in saraha bitazayyun aw ad-darb ala tab'ihima aw nawa dzalika sahat liittikhadhiha maqsadan wa in da'ufat." Kata Imam Bajuri, pendapat dari Imam Bajuri beliau mengatakan, ya, kalau dijelaskan ya, dengan maksud tujuannya itu supaya saya pakai untuk perhiasan begini begitu, misalnya ya, misalnya ini dipinjam untuk dibawa ke lomba, dipinjam untuk dibawa ke lomba. Biasanya ngono-ngono itu anak lomba akik gitu ya. Nah, lomba akik nyelang koncoe duwe akik api-api, selang po akik. Itu pinjem, memang benar pinjem. Manfaatnya apa? Untuk dipamerkan. Begitu dapat itu duit, menang ternyata ya, karena oleh hadiah. Nah itu hadiah itu daripada manfaat yang tertuju daripada akik tersebut. Nah ini duit juga seperti itu misalnya. Logamnya, logam zaman apa? Logam zaman Nabi Musa misalnya ya. Logam kuno. Dipakai untuk pameran. Siapa yang pamerannya paling bagus itu dia dapat hadiah. Berarti ini kan masih ada tujuan. Maka kata Imam Bajuri masih diperbolehkan. Yang kayak gini kata Imam Al-Ghazali, Imam Al-Bajuri diperbolehkan. Kenapa? Walaupun lemah tapi ada tujuannya masih. Walaupun tujuannya itulah lemah. Makanya dikatakan sahat litikhadiha maqsadan. Maka sah untuk diambil sebagai maksud tertentu walaupun itu maksudnya lemah. Yang kemudian wa ayyakunal intifa'u bihi ma'a baqa'ih. Kemudian manfaat selanjutnya adalah ayyakunal intifa', hendaknya manfaat tersebut bisa dipakai atau barang yang dipinjam itu bisa diambil manfaatnya ya, dengan tetap wujud barangnya. Wujud barangnya itu tetap. Banyak ucapan, karena saya ulangi tadi ya, karena keterbatasan bahasa kita, maka kita memakainya kalimat pinjam. Ya. Contohnya, kalau lampu mati kita pinjam apa? Hah? Lilin, coplek, sentolop. Ya, sudah. Wae nyelang desel nggawa becak ngono ta. Anggap desel. Sentolop. Korek, ayo. Saya mau tanya, ini semuanya pakai lafaz apa? Sanda. Gak sah kabeh. Soalnya kabeh ngurangi. Desel katik solar, apa ndak berkurang? Sentolop, baterai ini apa ndak kurang? Lilin, apa ndak mulai nyusut? Apa mana? Sentolopmu apa mana? Mau. Sak korek-korek berkurang. Ndak ada yang ndak berkurang di sini. Nek kate kalimat nyelang itu nggak sah. Kenapa? Karena itu berkurang. Ini lampu mati, tapi kabeh pasti pakainya pinjem. Semuanya pakainya kalimat pinjem. Nyelang po. Itu. Terus sekali lagi ini bagaimana? Maka kalau kayak gini nggak sah pakai kalimat pinjam. Di syariat itu sesuatu yang nggak sah dalam satu bab bisa sah di bab yang lain. Ini antum sekarang pinjam. Pinjam lilin. Sah apa nggak sah? Nggak sah. Kenapa? Karena syarat atau tujuan utama i'arah, ariyah perpinjaman itu ma'a baqa'i aini, bahwasannya barangnya wujudnya tidak berkurang. Nah, nek berkurang kayak ini bagaimana? Jaluk. Namanya apa? Minta. Itu. Fala tasih i'aratu syum'ah. Maka tidak sah meminjam lilin. Lil wuqud untuk dinyalakan. Meminjam lilin untuk dinyalakan. Lah nek nyelang lilin tapi tidak diurupno bagaimana? Hah? Sah apa enggak? Enggak sah. Ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Kayak delok-delokan, berarti manfaatnya berkurang, manfaatnya dhaifah, lemah, berarti enggak sah. Wal mad'um li'aklih, pinjam makanan untuk dimakan. Minta namanya.
Iya. Aku nyelang kok gedang goreng iki. Nggak bisa. Kenapa? Karena pastiin gedang goreng apa gaya apa? Pasti dipakai untuk makan. Tapi gini, dia mengatakan enggak tak makan. Gaya apa? Gaya ambu-ambuan aromanya enak. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena manfaatnya enggak tujuannya enggak jelas. Atau tujuannya lemah. Gedang goreng itu dipangan, digaya ambu-ambuan, repot. Ya. Oke. Kemudian wasabun lil ghusl. Dan sabun untuk mandi ataupun mencuci misalnya. Ya. Sabun untuk mandi ataupun mencuci. Nah, sabun kayak nyuci, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Halo? Sabun kayak nyuci, boleh apa enggak dipinjem? Enggak boleh. Kenapa? Karena dia berkurang atau dia bahkan hilang. Zaman dulu enggak anak cuci sabun. Adanya apa gitu nih? Watu kambang ya? Batu terapung. Itu saya pernah mandi di daerah Kelaksan atas gunung. Itu nama gunungnya Gunung Batur. Itu banyak. Saya tanya, wah enggak diantar sama murid. Kalau enggak salah yang antar saya itu Habib Qadir Bakbud, tidak salah. Salah satunya lah. Ya sudah, saya mandi di situ. Pakai sarung, Rek. Ya. Tutup aurat, ya apa sih? Ya. Saya tanya, lu orang sini nih mandi pakai sabun, gila, rusuh kabeh. Dia bilang. Enggak, Beb, pakainya pasir. Karena itu jernih. Tak ambil pasir itu walus, Rek. Tak kayak gosok. Enggak kebiasaan, ya babras kabeh. Orang-orang sini pakai iya, makanya wong ngono iku ndak ana rambutnya ini ndak ana. Bulu-bulu ngene iki ndak ana, ilang kabeh pisan. Nah, kalau pinjem pasir itu boleh enggak dibuat mandi? Boleh enggak? Boleh. Lah terus sampai sabunan ini pangan saja dah. Itu pakai pasir. Begitu juga pakai gosokan, spon dan lain sebagainya boleh. Selama itu ainnya tidak berkurang sama sekali, maka hukumnya sah. Ya. Maka hukumnya sah pinjamnya. Maka dikatakan anal intifa bidzalika yahsul bi dhahabi ainih. Karena mengambil manfaat dengan cara tersebut itu didapatkan dengan peminjaman tersebut bi dhahabi ainihi, yang namanya wujud barang tersebut hilang atau berkurang. Nah, terus kalau misalnya pinjam seperti itu, maka bagaimana nasib orang yang meminjam? Antara dua. Tidak dhaman atau tidak ganteni, atau bisa juga menggantikan. Tergantung kalau ariyahnya madmunah atau ariyahnya itu ariyah peminjaman yang harus menjamin barang tersebut. Sekiranya setelah dipinjam ternyata manfaatnya habis. Pinjam barang kemudian manfaatnya habis selama pinjaman tersebut, maka dia gantikan manfaatnya. Nah, manfaatnya bagaimana gantikan? Ya kalau misalnya sepeda motor saya enak digawe, saya pinjam sepeda motornya ya, oke. Gak pakai lafaz apa-apa. Oh diselang, keliling-keliling dibalik karisa strip. Ya, asalnya banyak, full. Lo ini balik ini gantani, lo enggak. Anggap saja seperti itu. Ya, padahal itu gak sah itu pinjam-pinjamannya itu. Ya. Nah kalau manfaatnya seperti berkurang ya sudah harus gantikan. Terus gantikannya kalau misalnya madmunah seperti apa? Nggak pinjam tadi tuh. Pinjam setelah itu sampai habis. Tapi sebelumnya dia pinjam, sebelum dia pinjam dia mengatakan si yang punya barang mengatakan ya nggak apa-apa, tapi senono balik. Maka dia sudah dhaman, harus dia kembalikan dalam keadaan full.
Makanya nyelangi ya hati-hati. Kadang-kadang sih diselangi ini tidak perasaan. Rek. Ya, diselangi balik-balik sini kabeh rek apa? Diselangi tidak tanggung jawab. Nah, makanya harus jeli lah. Ya, harus jeli. Iya, maksud kita baik, tapi kadang-kadang kebaikan itu bisa dimanfaatkan. Gara-gara baik akhirnya jadi teror. Baik, nek nyelang duit pasti dikai. Wah, wis entek kon. Tak bisa kayak gitu. Iya. Tadi bulan-bulan istiqomah itu. Wa syartu sighatil 'ariyah, syarat sighah 'ariyah. Cuman syaratnya satu. Apa itu? Syartu sighatil 'ariyah lafdzun adalah suatu lafaz yush'iru bil idin yang dirasakan adanya izin fil intifa untuk mengambil manfaat. Catatan kaki dikatakan ka'artuka seperti saya pinjamkan untukmu. Itu kan jelas ya. Kemudian au bi talabihi atau dengan permintaan. Permintaan siapa? Musta'ir. Musta'ir mengatakan a'irni. Pinjamkan saya. Itu berarti permintaan musta'ir untuk dipinjami. Ma'al lafdzil akhar, begitu juga dengan lafaz-lafaz yang lain. Ya, lafaz yang lain misalnya lafaz yang dia itu orang yang diajak mu'ir, orang yang dipinjam barangnya itu dia mengetahui manfaat. Mengetahui lafaz tersebut biasa dipakai untuk meminjam. Contohnya, kalau di kampung-kampung itu misalnya ada orang pinjam tangga. Dia nggak pakai kalimat nyelang tonggo ya, nyelang ondo ya, enggak. Kadang-kadang kita ondo ya. Iya enggak? Ondo ya. Antum pahamnya apa itu? Pinjam. Pahamnya pinjam. Nah, seperti itulah. Au ma'al lafdzil akhar ya seperti itu, au fi'lihi atau dengan fi'ilnya, perbuatannya. Nah, perbuatannya seperti apa? Perbuatannya itu jadi tanpa lafaz, moro-moro ya repot nek kebiasaan. Tapi nek kebiasaan itu jadi suatu kayak seperti seperti lafaz, seperti akad. Ada satu orang setiap hari pinjem ya tangga gitulah atau pinjem sepeda motor lah. Ya sebenarnya sepeda motor nggak pinjem, itu jalur bensin gitu nih. Ya. Atau sepeda lah yang anu. Ya. Setiap hari jam 7 pagi uang itu mesti nyelang sepeda. Mesti istiqomah wis. Ya. Jadi setiap hari ini kari JP sepeda, uangnya di sepeda gitu. Ya. Silahkan maksudnya. Ya gitu. Ini namanya apa? Minjem. Karena itu sudah terbiasaan seperti itu. Cuman ya bedanya ini kurang ajar. Murah-murah JPI sepeda kayak SHM misalnya. Surat hak miliknya dia sudah pemilikannya. Ya ini repot kayak gini tanggo kayak gini pindah omah wae. Ya. Walau tarakhi, walaupun dengan tarakhi artinya setelah pinjam digawe tak serang ya padahal wis gawe iki. Itu. Wah, kita. Kemudian ada permasalahan perpinjaman. Pinjam kitab di fotokopi. Kalau zaman dulu mengarang kitab itu tujuannya karyanya itu sebagai amal. Sebagai apa? Amal. Misalnya saya ngarang kitab. Nah, kitab ini bagaimana? Ya karena sebagai amal saya, ada satu orang saya pinjem, maka dipakai, silahkan. Sama orang yang minjem difotokopi. Difotokopi. Boleh atau tidak? Ada perbedaan ulama. Ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh karena itu haknya orang yang ngarang kitab. Siapa tahu, walaupun nggak distempel. Siapa tahu kitab tersebut lalu kemudian ada revisinya. Nah kalau sudah dia pakai seperti itu nggak bisa direvisi. Yang direvisi cuma punyanya dia.
Sedangkan itu yang dipakai itu dia meminjam buah pikiran. Paham ya? Wong ngarang itu lak mikir ya. Orang ngarang itu kecuali apa plagiat ya. Nah, kalau plagiat itu cuma copy paste. Tapi kalau orang zaman dulu itu seperti itu. Sampai ada satu ulama yang dia itu memiliki kitab kurang lebih 14.000. Punya karangan kurang lebih 14.000 apa 1.400 saya lupa. Itu angka gitu, saya lupa. Nah, ketika ditanya, dan itu orang cerdasnya luar biasa. Cerdasnya luar biasa. Ketika ditanya, kok bisa ngarang kitab segitu banyaknya, dengan karangan itu beda-beda. Enggak ada sepodo, Rek. Beda-beda. Apa enggak pernah menemukan jalan buntu dalam mengarang? Kata dia, ya sering saya mengalami jalan buntu ketika mengarang. Cuma nek wis buntu, tak parani bojoku. Paham maksudnya? Paham apa ndak ngelamun kabeh? Nah, kalau sudah buntu, dia kumpul sama istrinya. Setelah kumpul, jembar manek pandangi. Nah, langsung cerdas mah. Makanya sing jomblo-jomblo biasa kurang cerdas. Masuk. Itu ya. Nah, itu kan buah pikiran. Kan maksa kadang-kadang sampai anu. Terus kemudian beda kayak soal kayak seperti Al-Imam Al-Jurumiyah. Imam Jurumiyah. Al-Jurumi. Itu yang ngarang kitab Jurumiyah. Iku mari ngarang saya dapat kitab itu melaku nang kali kitab di beber nang kali. Di kintir gitu. Nah, selesai. Itu udah ikhlas nyebar diri. Sampai suatu ketika beliau ketika dalam perjalanan menemukan ada orang yang punya kitab tersebut. Tapi bukan kitab yang dia tulis. Tapi kitab hasil ditulis oleh orang lain. Nah, zaman biyen iku ada anu fotokopi rek. Jadi dapat kitab disalin, orang lain itu salin sampai nyebar. Itu gitu prosesnya. Seperti juga pengarang burda yang ngono. Mari ngarang burda selesai, ya disimpan buat punyanya dia sendiri. Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri dipakai untuk dirinya sendiri. Karena dia mujarab untuk dia pakai. Kena setruk diselimuti Rasulullah tangi-tangi sok melaku. Wah ini luar biasa katanya. Disimpan. Gak taunya ada satu orang darwish, satu orang yang pengembara, yang biasanya wali-wali gitu loh, kayak Ibrahim bin Adham dan lain sebagainya. Darwish tadi mengetuk rumahnya Al-Imam Busiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya minta katanya. Kaget, minta apa? Saya minta nazam atau syair al-lafzahu li Rasulillah. Yang kamu karang untuk Rasulullah, saya minta katanya. Yang mana? Nggak taunya Darwis tadi mengatakan yang awalnya amin tadzakuri jiranin bidi salami. Oh ya wis dicepekno kekno. Oh ternyata nyebar. Ternyata nyebar. Ya, itu. Ya kan zaman sekarang itu nyebar-nyebar ya di-share ngono rek. Jangan lupa ya di-share, di-like, di-subscribe ya. Dan tombol lonceng. Itu kalimat mantra YouTuber. Jadi seperti itu. Nah sekarang bagaimana ini kitab? Kalau kitab tersebut ada tulisan yayasan apa namanya? Izin percetakan dan lain sebagainya, maka kita gak boleh memfoto kopi. Cukup ente pinjem, ente baca. Kalau ente mau ya ente tulis, tapi tidak boleh nulis semuanya. Ente tulis siapa yang ente mau tulis, seperti misalnya syarat mu'ar, syurutul mu'ar, ya itu tok yang tulis. Nah, buat tulis KB ya bodoh sama aja seperti kopi. Itu nggak boleh. Paham ya? Nah, jadi ada batasan pinjamannya. Pinjam kitabnya boleh, dibaca boleh, dicatat boleh, buat notesnya boleh, tapi nggak catat KB nggak boleh. Kemudian ada juga kemarin juga kita bahas minjamkan barang yang dipinjam.
Iki wis nyelang, diselang maneh dikekno, enggak oleh. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Kecuali menurut menurut madhab Hanabilah, madhab Hambali, maka itu boleh. Cuman kalau sampai ada kerusakan ya dia harus jamin. Dan itu juga sebagian pendapat para a'immah, pendapat dalam madhab Imam Syafi'i seperti itu juga. Barang sing diselang ojo mbok selangno. Kebanyakan itu akhirnya timbulnya jadi gegeran. Wa ba'du ulama ahlul bait, sebagian ulama ahlul bait mengatakan idza kana al-mu'ar hayawanan. Kalau dipinjamkan itu hewan. Wa mata mautan tabi'iyyan, dan kemudian hewan tersebut meninggal, mati dalam kematian yang biasa, wajar. La yadman, tidak dhaman. Wa in mata bisabab akhar, kalau matinya dengan sebab yang lain, dhamin. Orang itu harus jamin. Aku nyerang kuda kok selangi. Ketika dipakai, enggak taunya tengah jalan kudanya kelemes tiba mati. Meninggalnya wajar apa enggak? Wajar, enggak dhaman. Tapi kalau dia kemudian kudanya dipakai, setelah itu ada tebing kayak mencolot, iya, gublak, tiba mati kudanya. Maka dia dhaman apa enggak? Dhaman. Katanya ono kuda. Atau kalau nggak bisa ganti kuda, maka ganti duit, qimah atau harganya. Nah sekarang yang menjadi permasalahan adalah kalau pinjem tanah. Saya pinjem sawahnya, dipinjem, diselangi. Kayak ditandur, sak dino, rong dino, telung dino. Kalau padi itu berapa? 3 bulan ya? 3 bulan nanam padi. Saulan setengah habis ditagih. Balik no tanahku, sawahku. Loh, balik no, terus sak mene akeh gaya apa? Maka bagaimana nasib orang tersebut? Dia si pemilik yang punya tanah tidak boleh mengambil kecuali sampai panen. Durung panen enggak boleh dicipik. Paham ya? Gitu. Kalau misalnya harus, maka si pemilik tanah ganti rugi sawahnya. Terus kali hitung-hitungan. Ini kalau sekiranya ini sawah ini segini jumlahnya, terus kalau ini nanti biasanya munculnya sekian ton, maka sekian ton ini harganya sekarang sekian. Ya bayarannya sekian itu mau. Wis nyelangi nomboi mana. Nah, gitu. Ada beberapa hal yang memang nggak boleh rujuk. Ya. Maka di sini ada beberapa masalah. Hukmu aqdil ariyah, hukum akad ariyah. Apa hukum akad ariyah? Hukum akad ariyah jaizun minat tarafain. Boleh dari dua belah pihak. Artinya kapanpun dua belah pihak itu boleh membatalkan peminjamannya. Dengan cara apa? Mengembalikan. Atau kalau mu'ir, saya minjami dengan cara saya minta. Saya sama Habib Faisal. Ya. Saya pinjam dari Habib Faisal suatu barang. Maka saya atau Habib Faisal bisa membatalkan ini pinjaman. Dengan cara bagaimana? Kalau saya dengan cara saya kembalikan, kalau Habib Faisal dengan cara meminta apa yang saya pinjam. Itu namanya ar-ruju'. Fayajuzul mu'ir, maka boleh bagi orang yang meminjami dan orang yang pinjam ar-ruju' mengembalikan mata syaa, kapanpun dia keduanya itu mau. Mata syaa. Sawa'un kanatil 'ariyah mutlaqah aw muqayyadah bimuddah. Walaupun itu i'arah itu mutlak ataupun terikat dengan waktu. Kalau terikat dengan waktu, saya dipinjami sama Habib Faisal, kata Habib Faisal saya pinjami seminggu. Sebelum saya seminggu saya kembalikan, boleh apa enggak? Boleh. Ya. Illa fi masail, kecuali di beberapa permasalahan la yajuz lil mu'ir, tidak boleh bagi yang meminjami, yaitu Habib Faisal di sini, ar-ruju' mubasyaratan, meminta barangnya
seketika itu juga. Apa itu? Yang pertama, i'aratu sutrah lis-shalatil fard. Minjemi sarung atau baju untuk sholat. Kapan boleh dimintanya? Selesai sholat. Selangi sarung, pertengahan Allahu Akbar, balik no sarungku. Loh, ngejak tukaran gitu berarti. Balik no sarungku, tidak bisa. Kapan kembalinya? Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan. Oleh ngenteni wirid. Saya tak wirid saya tanana ya. Tidak bisa. Ente sudah sholat tujuannya meminjam untuk apa? Untuk sholat ya berarti sholat saja. Ya. Aku tak sembahyang sunah maneh. Ndak iso sembahyang wajib tok sing oleh. Nah, itu. Yamtani ar-rujuk maka tidak diperbolehkan untuk diminta kembali. Ya. Fiha ba'dal ihram, setelah ihram enggak boleh. Allahu Akbar diminta kembali enggak boleh. Kalau sebelum ihram beda lagi. Hatta yafrugha min salatih, sampai dia selesai daripada salatnya. Kemudian i'aratu ardil lizar', meminjam tanah untuk ditanami. Itu kalau di sini enggak ada, tapi kalau desa-desa banyak. Ya, banyak. Kalau di sini paling ya pinjam tanah untuk dimanfaatkan, tapi bukan untuk ditanam biasanya. Dimanfaatkan untuk beli barang, jual. Ya. Buka lapak. Ya. Maka kalau seperti ini bagaimana? Yamtani'ur rujuk, maka enggak boleh diminta kembali. Qabla awani hasadihi, sampai waktunya panen. Panen baru boleh diminta. Sebelum panen enggak boleh. Ya. Begitu juga i'aratu kafan limayyit. Nyelangi kafan gawe mayit. Is mati enggak bondo. Ahli warisnya nang di enggak paham. Ya. Maka bagaimana? Yamtani'ur rujuk fihi khasyatal izra'. Maka dilarang untuk diminta kembali. Siapa penjaluk maneh? Kenapa? Karena ditakutkan izra'. Ini kesalahan ini. Akhirnya kok sak karep-karepe wong, sak enak-enake dhewe. Lu ada lo pinjam-pinjam kafan itu ada. Bukan enggak ada. Orang itu kadang mati mendadak. Lah mati ini nang desa. Ado. Di desa itu ada yang jual kafan. Susah cari kafan. Lah terus bagaimana? Kadang-kadang di situ ada mudinnya. Ya. Itu yang memang nyiapkan kafan. Lah itu dipinjamkan, tapi peminjamannya ini nanti madmunah, terdoman. Artinya ini pakai silakan, tapi aja lali tekan mburi bisa, tapi gantenono. Paham? Gitu. Kan bahasa saya halus-halus ae sangi depannya ahli mayit sedang berduka. Ya, gak mungkin ngomongin teges-tegesan. Kan kafane tak selangi, baikno tapi yo. Wis mikir. Krungu jenazah tangi mana hari. I'aratu ardin lidafni mayyit muhtaram. Nah, itu juga minjemi tanah untuk menanam atau mengubur mayit yang muhtaram, yang terhormat. Ada enggak yang enggak muhtaram? Sudah ada itu di Safina sudah disebutkan itu ya. Wa ghairu muhtaram, fala zani muhsan, kafir harbi. Kafir harbi kan mati ya enggak muhtaram. Ya, dan lain sebagainya. Yamtani'ur rujuk fiha qabla al-bila. Maka kalau sudah seperti itu bagaimana? Ya, ada itu kasus sampai tukaran. Sampai tukaran. Itu orang yang punya yang beli tanahnya itu. Yang beli tanahnya itu sampai ngobrol sama kita sampai tukaran ya. Ahli waris dan lain sebagainya. Dia beli tanah, di situ tanahnya ternyata ada kuburan. Lah kuburannya itu mau dipindahkan. Mau dipindahkan. Oh, enggak bisa. Loh, sing tuku tanah terus aku ya apa tuku tanah katanya. Ini tanah ini luas seperti ini ya termasuk di dalam kuburan ini. Wah, itu kasus itu. Enggak bisa diselesaikan sampai syariat, akhirnya diselesaikan secara hukum. Nah, itu i'aratul ard, meminjamkan tanah untuk dipakai di kuburan dikubur mayit muhtaram, mayit yang terhormat. Ya. Maka hukumnya bagaimana? Yamtani'ur rujuk fiha
Qoblal bila, maka nggak boleh dikembalikan tanah tersebut sampai mayitnya itu hancur. Sudah dikubur jenazah wali. Wah, ya nggak hancur-hancur ini jenazah. Repot ini. Akhirnya repot kayak gini nih. Tapi seperti itu bisa dipindahkan biasanya. Biasanya seperti itu. Kemarin juga ada pertanyaan, Baipun. Baipun. Ada satu yang bertanya, satu orang di luar pulau, dia tanya bapaknya meninggal. Tapi bapaknya meninggal ini jenazahnya nggak ditemukan. Entah bagaimana, karena gempa bumi atau karena apa, terus kesapu air dan lain sebagainya, atau pokoknya bapaknya dipastikan meninggal tapi jenazahnya nggak ditemukan. Dia kepingin mengenang bapaknya. Nah, cara mengenalnya bagaimana? Mau bikin kuburannya bapaknya. Lah sing mbok tandur iku sapa? Sing mbok kubur iki sapa? Supaya mengenang kayak gini. Ya enggak ada, supaya kita ini jelaskan bahwasanya bapaknya seakan-akan sudah terkubur di situ. Boleh enggak? Saya bilang kalau di pemakaman umum enggak boleh. Karena pemakaman umum biasanya tanahnya apa? Wakaf. Wakaf untuk pemakaman. Lah kan ngubur apa iki? Lah terus bagaimana? Ya kalau di pemakaman, kalau di tanah milik pribadi ya silahkan, saya bilang. Silahkan. Iya, jadinya kayak petilasan. Ya. Ampel ini kan ada petilasan apa? Sunan Kali Joko. Iya enggak? Tahu ziarah Ampel enggak? Ini kira repot nih. Ya, di Ampel itu ada tulisannya, kalau nggak salah, nggak tahu masih ada apa enggak. Itu petilasan Sunan Kali Joko. Di dalamnya itu bukan ada Sunan Kali Jogonya, enggak ada. Sunan Kali Jogonya Demak sana. Ya, tapi di situ siapa? Petilasannya. Entah itu ada barangnya Sunan Kalijogo atau mustikanya Sunan Kalijogo atau siapa. Wallahu a'lam. Nek ngerti keduen. Pakai resikonya diantemnya di wong Ampel. Kayak seperti itu banyak. Ada makam-makam seperti makam-makam, ada beberapa makam itu yang petilasan saja. Nah, saya bilang, saya jelaskan seperti itu, kata dia, oh begitu boleh. Iya, tanah pribadi. Tapi repotnya kalau setelah di tanah tersebut dibeli sama orang, itu harus dikeluarkan. Kecuali yang beli ridho. Yang beli rela bahwasanya nggak apa-apa. Itu beda lagi. Ya. Saya punya kakek. Nama beliau Al-Habib Ahmad bin Abi Bakar bil Fiqih. Saudara beliau di Sumeneb. Aslinya Habib Ahmad ini Sumeneb. Kemudian beliau dakwah ke Kalimantan Selatan. Kuburannya beliau 2. Ketika khutbah, ya ini cuma sekedar kisah ya. Contoh daripada ya petilasan itu mau. Ketika khutbah, orang-orang itu nangis. Mengatakan, ya Habib, kalau kamu, karena cinta luar biasa, senang, sayang. Kalau antum meninggal, antum makamnya di mana? Oh no, ae wong usir kayak gini. Ojo takok ambek aku kayak ngono kowe. Terakhir sing ngomong kayak ngono ambek, kalau antum meninggal, makam antum di mana? Di Siankon. Repot ditakoki matine kapan. Nah, ndak guyon. Guyon. Nah terus ditanya seperti itu, kata beliau, saya dimakamkan di Banjarmasin. Tapi ya, di rumah saya juga ada tempat saya. Nah, beliau kemudian pulang nancapkan tombak, bukan tombak, tongkat, blak. Kalau dari jaraknya itu agak jauh ya, berapa puluh kilo gitu. Lalu beliau mengatakan, nggak usah ado-ado ziarah ke sana, cukup dengan di sini saja. Ya, maka insya Allah sama dengan ziarah di sana. Kata beliau seperti itu. Selesai. Jadi ada beberapa orang yang datangi petilasan tersebut. Tempat yang ditunjuk, tapi jasadnya itu dimakamkan di kota Banjarmasin. Nah, seperti itu. Ya, ada ya. Bonang petilasannya di Bonang, ada kuburannya di Tuban. Ya. Wahakata. Kemudian i'aratus safina linaql mata'i ma'sum. Nyelang safina, perahu, untuk memindahkan barang yang diperbolehkan, barang yang terjaga.
Maka saya pinjem kepada Habib Faisal, Habib saya pinjem perahunya, kapalnya. Untuk apa? Mau mindahkan barang-barang ini. Dipinjami. Ketika dipinjami, maka nggak boleh Habib Faisal meminta kapalnya kecuali setelah saya balik atau setelah saya berlabuh. Kalau sudah berlabuh, sudah sampai di pelabuhan dan lain sebagainya, baru boleh. Tengah laut, awi-awi, balik no perahuku. Oh coba reken ini rek. Waduh setengah laut kok balik. Ya nanti selesai sampai. Ya, nggak boleh di. Wah kata. Begitu juga beberapa hal yang mungkin lebih modern ya. Itu kalau pinjam sesuatu yang sekiranya tidak memungkinkan untuk ditarik, lalu kemudian ditarik. Itu tidak boleh untuk ditarik, tapi menunggu sampai selesai urusan tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Fadhal, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Atau doa di sini. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وافقنا ووافقهم لما ترتدي قولا كل حلالا دائما وأهلات يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى أصحاب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Yang ada pertanyaan silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya mengenai wakaf, contoh seperti barang Al-Quran. Biasanya yang ada di masjid-masjid, pas ada satu orang mengambilnya untuk dibaca dan istiqomah dibacanya. Hukumnya gimana itu? Sedangkan barang tersebut wakaf nih, dibawa pulang buat pribadi. Oh, boleh. Tidak boleh. Barang suatu wakaf untuk masjid dibacanya di masjid. Kalau dibawa pulang haram. Saya pengennya untuk ibadah, haram. Apa yang diwakafkan untuk itu ya untuk itu. Ada yang lain? Oh, silakan Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bib, mau tanya. Ini kan tembung kebiasaan Bib. Biasanya ini kan uang itu uang mahar katakan Bib. Itu ditempel di apa? Ditaruh di apa? Pigora gitu loh Bib untuk dipajang. Itu hukumnya bagaimana Bib? Itu hukumnya ya karena mahar tersebut itu manfaat ya. Manfaatnya untuk si istri. Tapi dipajang nggak masalah ya Bib? Nah, dipajang itu cuman kayak simbolis ya, ada masalah. Tapi itu punyanya istri. Iya. Dan istri kalau misalnya ya dia itu nikah ya, seorang laki menikah dengan seorang perempuan dengan mahar 1 juta. Uang 1 juta itu dibentuk 50-an kayak gambar-gambaran kayak kucing bango-bangoan gitu ya. AP di JP dicabut, eman, AP di anu kok dicabut udah hilang misalnya. Ya. Terus akhirnya dibuat pajangan. Nah sekarang ini bagaimana? Si istri
kalau tidak mendapat uang 1 juta tersebut, si istri boleh untuk menolak dikumpuli. Itu hukum pernikahannya. Nah terus kalau hukum ini bagaimana? Ini punyanya istri berarti. Tiba-tiba si istri itu ngambil JP, si suami nggak bisa berkata apa-apa. Kecuali kalau itu simbolis dan si suami tetap ngasih 1 juta di belakang. Biasanya kan ditemukan ya, setelah akad ditemukan. Masa apa dipangani digorangin rek? Ya, tapi bagaimana? Kemudian dia bawa ini simbolisnya, ini maharnya. Ya, mahar 1 juta ya 1 juta karena disebut di akad. Gitu. Kalau dibakar layak, berhak enggak suami ganti rugi? Ayah Pada saat dipajang. Ya, kan kalau sudah diberikan maharnya ya selesai. Tapi kalau maharnya dipajang, si istri boleh. Saya tidak mau dikumpuli. Enggak, berhak ganti rugi enggak suaminya kalau ada apa-apa? Dipasang sih itu gaya hiasan, nah suami harus ganti rugi. Harus ganti itu mahar. Ngasih itu mahar. Tapi kalau kesepakatan berdua bagaimana, Bib? Ini uang temenan, uang sungguhan, tapi dipajang gitu, Bib. Oh, istrinya mengatakan, ya tidak apa-apa dipajang. Iya. Jangan masalah. Masalah, Bib. Ya. Nggak masalah. Karena keridhaan si istri. Kalau ditransfer, Bib, bagaimana, Bib? Boleh. Kalau bisa dibisi tambah ono, Mas. Terima kasih, Bib. Boleh. Terima kasih. Obrol yang lain. Biasanya ada yang lamarannya itu isinya ATM. Lamaran ya, daripada gowo koper, gowo anu, saya pernah diajak sampai ke Madura. Ya, ada satu orang mau kawin, sudah digowo kaget. Dulu saya di kampung sini. Metu kampung, ono pickup telu mbok papat. Gowo kasur, gowo ranjang, gowo lho ya apa kon piye sampai tak bilang, "Mat, kon kape pindah apa kape kawin?" Wong ini beb adatnya anu beb, ya wis tak apa-apa wis tak ora. Tapi sekarang ada yang pakai apa? ATM. ATM. Jadi ndak nggawa ngene ngono cuman nggawa ATM tok sret. Plek isine ojo-ojo bayangno. Nek isine 2 juta iso ojo kawin. Isinya ratusan. Kadang-kadang seperti iya, durung. Ada yang lain? Mohon maaf ya tanya terkait yang tadi masalah tanah yang dipinjamkan terus ditanami, terus ganti ruginya itu ganti rugi yang Itu kalau iya. yang telah ditanam apa hasil panennya tadi? Ganti ruginya bisa yang panen hasil buminya. Iya, hasilnya apa? Ya, hasilnya bisa. Tapi kebanyakan sih minta ganti ruginya sampai di situ. Misalnya pupuknya waktu sampai situ. Oh, Itu tergantung kesepakatan itu nanti. oh ya, makasih. Sama-sama. Oh beda. Beda. Itu kecuali kalau dia mengatakan saya pinjamkan pohon beserta apa-apa yang ada di dalamnya atau manfaatnya. Pohon itu ketika ketika berbuah apa diambil. Tapi kalau jual beli pohon dengan anunya itu harus budu solah sudah siap matang. Iya. Ada yang lain? Ya. Boleh. Ya memang kebanyakan kayak gitu. Digambar kayak apa gitu dari uang bentuk-bentuk. Ya, kalau burung asli dipajang ya ojo. Ya, itu. Boleh. Ini gambarnya nih. Tak apa-apa. Gambar yang tidak boleh itu bukan gambar 2 dimensi. Tapi gambar 3 dimensi. Paham ya? 3 dimensi itu bagaimana? Tidak mirip. Harus ada bayangannya. Ada bayangannya. Itu surah zaman dulu. Zaman dulu itu yang dinamakan surah yang ditertulis dalam Al-Qur'anul Karim dalam hadis ya. La yadkhulul malaikah baitun fihi surah wal kalb. Tidak masuk malaikat rahmat ke dalam suatu rumah yang di dalamnya ada surah, gambaran dan anjing. Gambaran itu yang bagaimana? Yang ada bayangannya. Itu gambar 3 dimensi. Itu zaman dulu kalau ada keluarga yang mati,
Dia pakai tanah liat dibentuk-bentuk terus kayak jeneng. Zaman jahiliyah itu sering seperti itu. Itu yang nggak boleh. Karena ada bayangannya, ada yang mengatakan bahwasanya syaitan yastadil. Setan itu bernaung di bayangan tersebut dan lain sebagainya. Intinya 3 dimensi nggak boleh. Tapi kalau 2 dimensi boleh. 2 dimensi boleh. Ada cerita Habib Abdullah Al-Muhdhar, Syekh Abdullah Al-Muhdhar. Tahu? Pasuruan. Nah, beliau itu pernah ditanya sama Mufti Tarim, Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Menceritakan tentang orang-orang yang majang foto ini ulama. Ya, apa ini katanya? Kok foto ini ulama-ulama dipasang itu bagaimana? Terutamanya keluarga habaib ngomong gitu. Seneng pajangi foto ini ulama-ulama dan lain sebagainya. Ngomongnya sama Habib Abdullah. Habib Abdullah ini ngomong, oh ya Syekh gampang, malaikat gak usah melbu, mereka lebih afdol daripada malaikat. Nah, kadang-kadang umat baginda Nabi Muhammad ini orang yang taat, orang yang bertakwa dan lain sebagainya lebih afdol daripada malaikat. Nah itu. Tapi ya coba tiru deh. Gak apa-apa malaikat melbu, kok pas gak ada duit nangis-nangis. Malaikat rahmat yang terima rezeki loh. Nah, silakan terakhir. Nanti. Uang enggak bisa dipinjem. Uang itu utang berarti. Anggap sepeda motor. Iya. Dhaman itu. Kalau sampai dia tidak mengembalikan terus kemudian terjadi apa-apa, dia dhaman, dia ganteni. Apa entah misalnya sepeda motornya itu dia pakai biasanya dipakai untuk gojek dan lain sebagainya, maka dia pakai itu di qimahnya. Nilainya. Biasanya sehari misalnya 100, ya 100. Nyewa sepeda motor itu sak dina piro misalnya. Ada yang pernah nyewa sepeda motor? Di mana sini? Iya. Di Bali. Di Bali banyak, di sini jarang. Di Malang ada kalau nggak salah. Nah kalau misalnya biasanya sepeda motor disewakan seharinya 25.000 atau 50.000, hitung per hari. Itu. Ya ada ulama yang mengatakan dipotong kepalanya, ada yang apa, semacam-macam. Intinya ya kalau bisa ya jangan. Ustaz Ahmadi, tanya. Oh sepeda motor listrik, kesesan. Ya tidak bisa, tidak tahu kalau sepeda motor, kalau disamakan ya tidak masalah. Misalnya pinjamnya biasanya sepeda motor cesesan, ya. Ada jam-jaman, ada harian. Terakhir, pertanyaan terakhir. Oh iya, silakan Imran. Terkait yang tadi ada pembahasan tentang misalkan kita itu pinjam barang yang sekiranya membutuhkan kayak di lomba gitu. Terus benar duitnya masuk kalau misalnya Oh itu kalau lomba berarti bukan masalah duitnya. Lomba itu kalau duitnya itu dari kita dan lain sebagainya ya, duitnya dari kita, dari peserta dan dia gabung itu judi. Kalau kita tidak ikut bayar ngumpul duit ya, maka kita nggak masalah, itu bukan termasuk judi. Tapi kalau misalnya kita ikut bayar, ikut lomba terus kemudian dapat duit, judi namanya. Paham ya? Itu seperti juga halnya di 17 Agustusan. Lomba 17 Agustusan, RT ngumpulnya duit, nagih di mana? Di kampung. Ya. RT ini nagih di kampung-kampung warga, kemudian dari lomba yang hadir warganya kemudian diambil dari duit itu untuk hadiah judi. Ya itu judi, tapi orang tidak paham.
Muktamadnya judi, entah kalau misalnya ada yang pendapat lain, wallahu alam. Kalau dari uangnya peserta tetap. Nah. Bang apa gitu? Kena muk sampai. Kalau hukumnya Bitcoin itu ya kan di angka-angka gitu. Ini judi. Nah. Saya sampai sekarang Bitcoin itu dari mana, asalnya gimana, aplikasinya enggak tahu. Pengaplikasiannya enggak paham. Apa Bitcoin itu apa? Ada yang ngomong Bitcoin itu beli emas. Iya. Terus dapat duitnya dari mana? Tapi ada yang bilang karena masih angka-angka, banyak yang seperti jual beli angka gitu, jadi seperti judi. Ada yang bilang seperti itu, makanya tidak berani coba. Kita beli angka gitu. Mereka ada PSDSP lah. Bisa fluktuasi, bisa naik turun. Kripto Kayak lotre lah. Nilainya tuh naik turunnya sewaktu-waktu terserah itu ya. Nanti iya. Sekarang banyak orang gila gara-gara itu. Nanti dia beli 500 juta ya. Sekarang harganya cuma 5 juta. Langsung teh. Oh gitu. Iya. Tidak boleh itu, horor itu. Haram. Jadi Tidak ada petis di sana. kripto iya, kripto Bitcoin. Tak boleh, jelas tak boleh. Bahaya nih. Bahaya. Oh, iya. Enggak, ada kayak saham gitu. Tapi saham ada surat obligasi. Beda itu. Ada kertasnya. Saham itu ada perusahaannya, Bib. Iya, saham ada perusahaan. Ada perusahaannya dari saham. Kripto juga ada perusahaan. Nggak ada kripto. Kripto itu abstrak. Nggak ada perusahaannya, kripto itu abstrak. Anak yang dengar kayak kripto gitu tidak tahu Bitcoin apa sama ya? Sama abstrak, Bib. Ada perusahaannya. Ada misalnya di bidang kesehatan, ada Bitcoinnya, ada ini. Ada perusahaannya seperti itu. Nggak ada, Bib. Apa yang ditanamkan di sana? Kripto ada perusahaannya. Kripto apa Bitcoinnya? Antum nanam saham itu ada di satu tempat. Sekiranya kalau misalnya tempat itu menjalankan, antum dapat duit kan? Sing suki, Bib. Bitcoin kripto itu sing suki. Falas bandarnya. itu ya? Sing suki bandarnya. Sing suki bandarnya. Judi. Yang orang awam-awam nggak kira suki. Saham itu ya sama dengan nabung. Tapi kalau ada naik kita jual. Tapi kalau turun ya risiko. Saham itu sama dengan nabung. Enggak, Bib. Ada perjanjiannya. Saham itu Keuntungannya dalam bentuk dividen. Namanya keuntungannya itu. Saham itu kan antum naruh uang di sana untuk dijalankan begitu nanti apa namanya? Ada surat perjanjiannya. Oh ya. Tapi kan antum kalau nabung, antum duit antum kasih berapa ya baliknya segitu. Tapi kalau saham kan enggak. Naik turun, fluktuatif. Deposito. Kayak deposit gitu. Enggak, Bib. Tergantung gini. Contoh yang paling gampang waktu Krismon 98. Ya Saham syarikat. apa sih paling untung? Kira-kira saham apa? Bir bintang, Bib. Banyak orang stres, sahamnya naik. Nek sekarang saham-saham yang sifatnya kayak Israel hancur. Unilever itu turun 20%. Orang yang ini Unilever. mati, Bib. Kalau feelingnya kuat, untung terus. Bu. Karena feeling kuat buat lagi, Bib. Aja loh. Tapi aman kelihatannya. Loh. Baru muncul. Kelalen. Kelalen.
Khutbah. Nanti. Al-khair. Oh. Hah? Siapa? Fadol, mungkin ada keperluan atau apa? Boleh dahuluan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gorengan. Ayo. Fadol. Saat itu adanya apa? Assalamualaikum Beb, mau nanya kalau misalkan uang mahar dibuat untuk buka usaha jangka panjang Pak Sutri, boleh dengan izin istri. Yang penting itu uang mahar punyanya istri. Apapun ngobrol sama istri. Yang sampingnya Korin. Dia nih. Siapa? Oh, Wan. Oh, iki dah. Noval. Apa?